Seingat saya, coba saya diingatkan lagi kalau saya lupa. Anda kan sudah udah pernah naik sini sebelumnya ya? Iya. Oke. Coba selama Anda nonton ini, selama Anda dengar saya itu ngomong, apakah saya itu bohong? Kadang-kadang apa ya, Bang Edis itu memaksakan tentang ayat Al-Quran tidak sesuai dengan yang diyakini oleh orang Islam. Contohnya, contohnya. Ya, contohnya memaksakan bahwa Nabi Muhammad itu kan Rasul. Nah, itu sudah jelas dalam Al-Qur'annya itu sudah jelas sekali bahwa Rasul Muhammad itu adalah Rasul, bukan harus disembah seperti itu. Oke, baik, baik. Menurut iman Anda, apakah semua manusia itu menyembah kepada Allah? Apakah semua manusia menyembah? Ketika mempunyai keimanan, pasti dia itu menyembah. Anda tidak menjawab loh, gini loh. Apakah semua orang di bawah kolong langit ini menyembah kepada Allah? Iya atau tidak? Kalau dia memiliki keimanan, iya. Kalau memiliki keimanan. Kan susah kan ngomong sama mereka ini, memang berat. Ibu, dengarkan saya ya, Ibu Pulana, dengarin saya. Apakah semua orang menyembah kepada Allah? Kan bingung, menjawab itu saja Anda tidak bisa. Padahal itu pertanyaan yang mudah loh. Bagaimana kita mau diskusi kalau begini? Berat ini, susah. Bukan tidak. Anda kan tadi bertanya kepada saya. Gini loh, Anda kan bertanya kepada saya. Anda ini suka memaksakan. Anda mengatakan bahwasanya Muhammad itu disembah. Nah, sebelum saya jawab itu, saya tanya dulu, apakah semua manusia menyembah kepada Allah? Anda bingung. Coba sekarang gini saja lah, biar gampang. Gini, Bu, apakah semua orang itu Muslim? Apakah semua orang itu Muslim? Enggak. Oke, yang bukan Muslim, apakah mereka menyembah Allah? Enggak. Oke. Yang nyembah Allah itu yang Muslim. Iya, kan gitu Indonesia maksudnya. kan macam-macam. Iya, artinya tidak semua manusia menyembah kepada Allah. Ada orang yang menyembah setan, ada orang yang menyembah manusia, ada orang yang menyembah bulan, ada orang yang menyembah bintang, betul? Ya. Iya. Nah, pertanyaan saya. Kalau ada seseorang, dia taat kepada setan, dia mengikuti perintah setan, dia mengikuti apapun yang setan mau. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya orang itu, Allah atau setan? Kalau dia mengikuti perintah orang tua, berarti Tuhannya juga orang tua. Taat baik. kepada orang tua. Baik. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Begini. Yang dimaksud di sini mengikuti itu, mentaati itu adalah secara mutlak. Contoh. Kalau orang tua menyuruh anaknya, anakku, ceraikan istrimu. Anakku, jual rumahmu. Apakah ada orang yang mengikuti orang tuanya sedemikian rupa? Disuruh ceraikan. Disuruh jual rumahnya. Disuruh lompat dari jurang. Ada anak yang seperti itu. Kalau dia mau seperti itu, berarti dia memang menuhankan orang tuanya. Seperti itu. Nah, beda begini. Yang dimaksud di sini itu adalah benar-benar menaklukkan dirinya secara total. Paham maksud saya?
Iya, paham. Oke, kalau orang sudah menaklukkan dirinya secara total kepada iblis, berarti dia harus menjadi penyembah iblis nggak? Pertanyaan apa ya seperti itu? Emang ada Pertanyaan orang yang apa gimana? Kok pertanyaan apa? Itu sebenarnya, Iya, itu sebenarnya nanti mengarah gini. enggak, Itu sebenarnya apa nanti ya, mengarah menjawab kepada. sesuatu yang enggak kualitas itu loh. Baik, Enggak saya akan kualitas. tunjukkan saja. Nggak ada Saya akan tunjukkan edukasinya, saja nggak ada satu ayat kepada edukasinya. Anda. Enggak ada Oke. edukasinya itu. Kok tidak ada edukasinya bagaimana? Enggak ada. Apakah Mana ada orang mau taat patuh kepada iblis terus saya harus menjawab berarti mentuhankan? Ya enggak mungkin lah. Enggak ada edukasi. Mana edukasi di situ? Enggak ada. Oke, baik. Nggak Saya ada. akan tunjukkan Yang- satu ayat kepada yang Anda ya. gitu loh pertanyaannya. Saya akan tunjukkan satu ayat Yang kepada lain Anda dan nanti pertanyaan. Anda coba jelaskan kepada saya ya. Perhatikan. Saya akan tunjukkan ya. Ayatnya di Sekarang dalam saya ya yang Al-Qur'an. tanya ya. Sekarang saya yang tanya ya. Sekarang saya yang tanya ya. Ini kita belum Jadi kelarin, katanya mau mengelarin ini. Gimana? Jangan kemana-mana Saya yang dulu. tanya ya. Kita kelarin dulu. Surat An-Nisa ayat 117. Ya nih, ada orang-orang yang menyembah setan. Masa Anda tidak tahu? Baik. Saya kasih lihat nih. Yang mereka sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tiada lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Betul? Ada nggak orang-orang yang menyembah setan? Ada nggak? Nah, langsung meninggal kan ditanya begitu. Oke, ada nggak orang yang menyembah setan? Mungkin ada. Saya Kok mungkin ada? Aduh, udah jangan bahas itu dah. Gini aja dah. Gini aja dah. Jangan bahas itu. Ketinggian. Gini. Pertanyaannya yang keren, yang ada pendidikannya, yang biar didengarkan oleh yang di bawah. Apakah Anda tidak? Anda percaya nggak dengan ayat tadi? Anda percaya dengan ayat tadi nggak? Ya, ya. Yang mana? Iya, kalau itu Al-Quran ya saya. Sungguh nekat yang nyata ini orang. Sekarang saya yang Fulana, tanya ya. Fulana, gini Sekarang saya sedikit. yang tanya ya. Anda tahu tidak bahwa wanita menurut Rasul, wanita di dalam iman Anda itu memang akalnya itu tidak sempurna. Tahu? Ya. Ya iya, makanya kita nggak nyambung-nyambung. Anda sudah mengakui itu bahwa akal Anda itu setengah, yang setengah lagi dibawa tikus. Udah nonton dulu di bawah. Pantesan kita nggak nyambung-nyambung ini. Coba teman-teman, kalau Anda mau naik ke sini, pastikan Anda itu memang punya latar belakang mendalami agama Islam. Gitu loh. Jangan Anda naik ke sini ditunjukin ayat, Anda sendiri bantah ayat dalam Qur'anmu. Nih loh. Di sini kan jelas-jelas ini, tidak semua manusia itu menyembah kepada Allah. Nggak semua. Ada yang menyembah setan tuh ada. Nih. Yang mereka sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tiada lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Masa nggak ada orang nyembah setan katamu? Ayat Qur'anmu jelas-jelas menunjukkan ada. Gimana? Ditanya apakah semua manusia menyembah kepada Allah? Bingung. Sekarang begini, kriteria apa yang kita gunakan sehingga itu jatuh kepada penyembahan? Mereka itu melakukan apa kok disebut menyembah itu? Makanya saya sering berbicara kepada kalian, apa menyembah itu? Di dalam pikiran kalian menyembah itu kan gini-gini. Apakah mereka begini-begini kepada berhala itu? Kan tidak.
Bahkan mereka tidak kenal itu ritual begini-begini itu. Tetapi mereka disebut menyembah berhala, menyembah setan. Makanya kita dalami dulu definisi menyembah itu apa gitu loh. Gitu kalau diskusi. Ya. Silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Pangeran Buton, silakan. Silakan Pangeran Buton. Nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Bang. Abang Muslim ya Bang ya? Abang Muslim ya Bang ya? Itu menggema suara apa itu Bang? Itu menggema suara apa itu Bang? Suara mesin air. Bukan, suara saya balik lagi ke sini Bang. Suara saya balik lagi ke sini Bang. Oh, tunggu Bang. Saya kasih mati dulu speakernya Bang Di. Iya jangan dipakai speaker lah Bang, ya masuk lagi ke sini Bang. Memang mereka ini susah. Ya silakan. Coba Bang, jangan ada lampunya di belakang sana Bang. Lampunya itu kena ke sini loh Bang. Abang nggak bisa lihat itu silau itu. Oke. Nah, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Begini Bang, maksudnya saya mau bertanyakan apa sedangkan dia punya judul saja ini saya tidak tahu. Hanya saya lihat tadi dalam konsep surat apa tadi yang dijelaskan abang yang tunjukkan tadi? Di dalam surat An-Nisa ayat 117. Bunyinya bagaimana Bang? Bunyinya, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Mereka tiada lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Pertanyaan saya Bang dengan ayat itu, apa yang salah dari ayat itu Bang? Yang keliru dari ayat itu? Baik. Anda Muslim ya? Oke, apa arti durhaka? Kenapa mau tanya durhaka itu? Maksudnya Bang, ketika ayat itu tadi sebentar. Istilah durhaka apa arti durhaka? Lu ada durhaka ini loh. Aduh, saya balik dulu kamera saya ya. Aduh, susah. Nih, kelihatan nggak? Mereka tiada lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Betul? Oh. Oke, apakah durhaka betul. setan? Apakah durhaka setan? Gini, memang betul itu Bang. Setan memang durhaka. Durhaka kepada siapa? Coba saya tanya dulu. Dia durhaka kepada siapa? Kepada Tuhan Bang. Nah, gimana? Oke, sebentar. Apa tujuan diciptakannya setan menurut iman Anda? Oh, begini. Kau Bang, jawab dulu. Setan... Apa tujuan diciptakannya setan menurut iman Anda? Begini, saya jelaskan dulu Bang. Saya bisa jelaskan Bang. Ditanya apa tujuan diciptakan setan? Atau gini saja saya bantu. Tujuan... Saya jelaskan Bang. Tidak usah saya jelaskan. Silakan. Saya jelaskan. Ini menurut iman saya kan, saya tidak bisa menceritakan Bang dari tengahnya. Saya harus menceritakan dari akarnya tuh yang saya tahu. Silakan. Nah, iya kan? Setan itu menurut iman kami umat muslim itu dia diciptakan itu dulu. Setan itu dia berbakti kepada Tuhan. Hanya karena dia tidak patuh kepada Tuhan, karena dia tidak mengakui itu Adam itu sebagai ayat. Mana ayatnya? Saya begini, nanti para ustadz yang kasihkan ayat, tapi ini saya pernah baca itu. Kau ngarang bebas itu namanya. Bukan ngarang bebas Bang. Oke, sekarang saya tanya, betulkah setan diciptakan untuk menggoda manusia? Benar. Betul. Kalau dia melaksanakan tugasnya untuk menggoda manusia, apakah durhaka dia? Oh tidak. Iya makanya saya bilang, kenapa kau bilang dia durhaka? Justru dia sedang melaksanakan tugas dari Allah untuk menggoda manusia. Kau bilang dia durhaka? Gimana?
Beda bang, beda. Itu ayat yang abang sampaikan tadi, itu beda konsepnya bang. Itu ditujukan kepada contoh. Itu saya contohkan umat, minta maaf nih bang, umat sebelah yang dikatakan berhala. Berhala itu kan kayak patung. Nah itu kan ada ceritanya itu. Kau udah ditelepon kau kan? Udah kau angkat. Sudah, saya. Nah, gimana? Itu ayat itu yang pantas ditujukan itu adalah kepada orang nonis bang. Mohon maaf ini. Iya. Yang menjadi pertanyaan, Ya, kenapa itu ayat disebut itu. durhaka? Anda ngerti nggak sih maksud saya? Durhaka itu artinya kan melawan, betul? Iya. Oke. Benar. Apakah melawan? Apakah setan melawan? Sedangkan dia itu justru melaksanakan tugas. Kok melawan gimana? Coba baca dulu baik-baik bang tadi ayat tadi. Apa yang salah tafsirkan itu ayat? Di sini dikatakan yang mereka sembah itu tiada lain hanyalah setan yang durhaka. Kenapa setan disebut durhaka? Ya, memang. Padahal Itu dia benar. itu diciptakan Benar, untuk Bang. menggoda Benar itu, Bang. manusia. Benar. Betul. Memang itu gitu. Jangan abang langsung tarik ke ujungnya. Abang lihat kronologi kejadiannya bang. Awalnya bang. Memang setan itu durhaka awal kejadiannya bang. Iya, dia diciptakan untuk apa? Untuk apa setan diciptakan? Kau udah ditelepon-telepon terus. Ya, kau beresin dulu itu teleponmu itu. Aduh. Oke, silakan yang lain lagi ya. Kita kasih ke Dina. Silakan Dina. Ini Dina bukannya tadi sudah naik ini Dina ini. Halo Dina. Ya, halo Bang. Dina, di sini kita diskusi dengan baik. Kalau Anda mau serius diskusi, silahkan nyalakan kamera. Halo? Saya takut saya. Ya kalau takut ya jangan naik, gimana? Kalau takut, kalau naik ya justru nanti malah ini naik di bawah saja kalau begitu nonton ya. Yuk silakan, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ashabul Ansar. Ashabul Ansar. Oke, Ashabul Ansar dia sudah terpental. Kita kasih naik ada sebentar ya. Hal yang bersifat iman itu tidak akan pernah bisa diperdebatkan. Oke? Baik, ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai saja diskusi kita ya. Kita kasih naik dulu. Ada yang pertama ini kita kasih naik saudara Firman. Ya, silakan. Oke, si Firman turun. Kita kasih naik ada Samsul Hakim. Ya, selamat malam saudara Samsul Hakim. Selamat malam monyet. Kan? Kenapa kau kok marah-marah Samsul Hakim? Ada apa? Apa yang menyakiti hatimu? Coba kau ngomong di sini. Coba. Islam karena Anda selalu menghujat agama Islam setan. Menghujat? Kenapa? Menghujatnya di mana? Coba nyalakan kameramu. Coba. Ku tantang kamu membuktikan. Saya tantang kamu membuktikan di mana menghujatnya. Sebentar. Kau nyalakan kameramu, kau buktikan di mana menghujatnya. Silakan. Silakan. Pakai baju dulu. Kau aja nggak pakai baju, gimana kamu? Saya sudah jeblot. Coba silakan. Kalau kamu sanggup membuktikan bahwa saya memfitnah,
mengatakan sesuatu yang tidak benar, menghujat, saya lompat dari Monas. Ayo silakan. Silakan. Kalau Anda mau lompat ke tidak, itu urusan Anda. Nah, ini lagi nih si Samsul Hakim. Yang kalau ngomong gak nyambung ini. Aduh, kupikir siapa ternyata Samsul Hakim. Coba tunjukkan. Di mana menghujatnya saya Samsul Hakim? Belum selesai Anda punya jawaban tuh. Jangan kasih Iya, turun di mana dulu, menghujatnya Samsul Hakim? Pernah kau jawab kah itu yang pernah saya kasih suruh Anda jawab? Menghujatnya di mana, Peang? Di mana? Coba, kau bilang tadi saya menghujat di mana? Ya oke. Kan pernah saya suruh Anda jawab, karena Yesus itu lahir di atas dunia, tidak mungkin dia menciptakan dunia dengan langit. Karena dunia langit, langit dunia, dunia langit langit. Memang ketemunya orang-orangnya. Samsul, ku bilang, ku pesan sama kamu Samsul ya, berhentilah kau benturin kepala kau tuh ke ubin. Kalau kau masih lanjut-lanjutan, kalau kau masih lanjut-lanjutkan seperti itu, kau ngomong saja nggak pernah beres. Agama itu agama kafir. Apa? Anda tidak punya agama, karena namanya itu orang kafir itu tidak punya agama, setan. Ada agama itu di KTP. Mau saya tunjukkan KTP saya? Tidak ada. Ada di KTP itu ada Di tertulis. mana agama Di KTP, di KTP, di KTP tertulis. Saya tahu itu Anda itu. Anda itu ini tidak tahu. marah-marah saja kerjanya. Coba sekarang Marah-marah tanya, nggak jelas. belajar dari Kenapa Al-Quran. kamu marah-marah Samsul Hakim? Apa yang buat kau marah-marah? Nah, aku tanya kau sekarang, berapa lama kau pelajarin itu Quran? Kau hafal semua itu Quran kah? Satu pertanyaan nggak kelar memang kau nggak waras. Ya kau di bawah sana. Aduh. Orang pertama yang masuk ke sini teman-teman seperti itu, datang-datang marah-marah, emosi, darah tinggi, giliran suruh membuktikan di mana menghujatnya, pusing sendiri. Paling nanti dia alasan, saya lagi di jalan ini, Dis. Halo Metra Avandi. Halo, Bro Ya, Edis. nyalakan kameramu Metra. Coba kita diskusi yang baik dulu Metra. Coba. Silakan. Apa yang mau didiskusikan, Bro Edis? Ya, kita ini hanya kilas balik aja Metra. Selama ini kan saya mengeluarkan banyak statement-statement. Udah diskusi dengan banyak orang begitu. Semuanya tidak bisa membantah gitu. Tapi kenapa yang saya masih heran kok Anda masih saja ngikutin itu gitu loh. Sudah Robert tahu nyarimu loh, Bro. Robert. siapa? Robert siapa? Robert RK. Aduh, Katanya Edis kamu ini sesat. suruh mereka naik ke sini. Jangan kamu yang mewakili mereka. Kalian udah kompromi mereka sekarang. Cici. Muslim Bukan. udah gabung loh dengan Bukan RK kompromi. loh. Masih itu aja orang ini bilang Edis memang sungguh sesat yang nyata. Ya, Kristen nggak namanya boleh ikuti Edis kan begitu. begini. Pertama-tama banyak orang nonton Edis TV itu, ya dilihat yang nonton 8.000, saya live yang nonton cuma 150. Ya semburu lah. Gimana? Termasuk Semburu mereka mengakibatkan pertanyakan nih, Bro syirik. Edis. Itu kan Metra, kamu menurut denger Bro dulu, Edis. kamu kan ngomong sama saya nih. Saya lagi ngomong, dengerin dulu. Ya, Gini. ya, aku dengerin nih. Begini, saya kalau live itu yang nonton itu kan ribuan. Nih, Anda bisa lihat kan di situ 8.200 orang yang nonton. Belum lagi di YouTube. Benar. Nah,
Ketika melihat saya nonton rame, sedangkan mereka kalau live yang nonton 100 orang, ya pasti cemburu. Itu sudah pasti. Kenapa? Oh, di sana dia ngomong yang dengerin rame, di sini kita ngomong paling cuma 80 orang. Nah, cemburu. Kemudian yang kedua, banyak orang memberikan support dan dukungan finansial kepada saya dulu ya, waktu tahun 2025. Dilihat mendirikan rumah apologet. Ya semburu lah gimana. Begini Metra, apakah kamu tidak punya satu bahan yang sanggup membantah, yang sanggup kamu gunakan untuk membantah saya, sehingga kamu mengangkat isu-isu murahan, gosip-gosip mama-mama? Coba silakan. Silakan. Ya, ini kan bukan gosip, Bro Edis. Ini fakta yang mereka sampaikan sesama teman-teman Kristen itu kan. Disampaikan Edis itu tukang tipu katanya. Kalau iya, tukang tipunya di mana? Coba. Tukang tipunya di mana? Dia mau gosip dia. Kita ladenin, dia mau gosip. Kita ladenin. Sama Edis. Ah, jawab pertanyaan itu tuh, Bro Edis. Coba tukang tipunya di mana coba? Ya, rumah apologet itu hanya akal-akalan Edis kata mereka ini. Benar nggak tuh? Akal-akalannya gimana? Saya kemarin mengatakan Saifuddin Ibrahim dibiarkan telantar sama si Kudis katanya. Oke, baik, saya jawab. Ya, jadi begini Metra. Jangan-jangan benar juga itu. Oke, baik, saya jawab ya. Nggak apa-apa. Mereka sudah tidak punya bahan untuk membantah omongan saya, jadi sekarang mereka gosip. Nggak apa-apa, kita turutin mau mereka. Kita turutin. Gini. Pertama kamu dengar mereka, Bro Edis, bukan gosip loh. Kamu ini ngomong giliran mau saya jawab, kamunya ngomong terus. Gimana? Bisa nggak saya jawab? Jawab. Baik. Ya, perlu dijawab itu tuh. Baik. Begini Metra, dengarkan Metra. Saya mengatakan akan mendirikan rumah apologet. Paling lama bulan 12. Saya tanya dulu sama kamu. Terbukti nggak omongan saya? Ya nggak bisa dibuktikan, mana buktinya. Itu rumah atas nama Edi Sidabutar kata orang-orang itu. Terus mau atas namamu gitu, atas nama Metra gitu. Iya. Maunya atas nama Metra gitu. Bukan, kan aku. Terus atas nama siapa? Kamu maunya atas nama siapa? Sama sesama Kristen kok. Setiap hari MP, mata pisau, si Robert sama yang lain itu. Bibir plus dia ini ya, laki-laki tapi kayak wanita. Benar-benar nekat kan yang ini di sini. Metra. Tukang tipu. Diklarifikasi lah. Kan Oke, ini kan sudah saya jawab nih. Gini, kamu menanyakan kepada saya masalah ke rumah apologet, katanya penipuan. Kalau penipuan, bukan aku yang nanya, aku kan cuma mewakili aja pertanyaan. Iya nggak apa-apa. Memang kan kamu sudah bergabung. Kalian itu kerajaan iblis itu memang bersatu. Udah nggak apa-apa. Gini, dengarkan saya. Dengarkan. Iya, aku dengarkan. Pertama, kalau kamu mengatakan itu penipuan, kalau penipuan artinya rumah apologetnya itu nggak pernah ada. Nah, sekarang rumah apologetnya ada. Jadi tidak bisa kamu katakan penipuan. Terus yang kedua, Pak Saifuddin dibiarkan terlantar, bla bla bla. Oke, saya jawab. Kemarin sudah saya jawab itu. Gini, Pak Saifuddin bersama dengan istri dan anak-anaknya itu sudah pernah main ke sini. Saya sudah tawarkan Pak Saifuddin kepada istrinya juga. Kasihan anak-anak begini, di sini saja. Cuman tidak semua orang itu berwatak seperti kamu. Pak Saifuddin itu wataknya bukanlah orang yang suka menebeng-nebeng, suka menumpang-numpang. Dia lebih suka apa yang ada pada dirinya dia sendiri. Sudah saya tawarkan. Tidak usah, kami begini saja, begini-begini. Lagian anak-anak jauh di sana sekolahnya. Kalau dari sini ke sana jauh, makan waktu. Sedangkan dari rumah itu ke sekolah itu dekat, bisa jalan kaki. Seperti itu. Jadi jangan kau katakan bahwasanya saya tidak menawarkan, apalagi mengusir. Cerita bahwa saya mengusir Saifuddin Ibrahim itu kan datang daripada congornya Rudi Iskariot. Kalian itu kan memang kerajaan iblis yang bersatu. Nah sekarang saya mau tanya balik nih. Tenang.
Saya Ya. belum nanya balik. Ya. Gini, pertanyaan saya kepada kamu begini. Apakah kamu sudah tidak punya bahan lagi untuk membantah statement-statement saya ketika saya membahas agama Islam? Silakan. Ya gimana mau membantah soal Islam, soal Kristen aja Edis sesat kok. Orang-orang ini memang sesat ya. Jadi Tidak Gimana bisa membahas dia Islam? bantah. Coba saya kasih contoh. jadi begini bro. Sebentar, Edis. Jadi saya kasih begini. contoh nih. Biar Bisa aku nggak kamu jelaskan bantah ya. ini? Kita buktikan omonganmu sebentar. Omonganmu saya buktikan. Biar aku jelaskan. Dengar Tadi dulu, udah panjang dengar. lebar ngomong, masa aku nggak boleh ngomong nih. Ya sudah, silakan. Nanti dia Nggak boleh. nangis teman-teman. Nanti nangis ya. Silakan. Jadi begini bro Edis. Jadi jangankan bahas soal Islam, soal Kristen aja Edis dibilang memang tidak paham soal kekristenan. Dibilang sesat. Mau gimana mau lompat ke Islam? Wong Kristen aja nggak lulus. Udah bisa saya tanggapi? Benar nggak begitu tuh? Udah bisa saya tanggapi? Benar nggak Edis nggak sesat nih soal kekristenan? Iya, makanya mau saya tanggapi. Boleh saya tanggapi? Oh ya, silakan. Baik, gitu kalau diskusi kalau udah selesai ngomong gantian ngomong. Ya. Biar dewasa kita diskusinya, Silakan, Metra. silakan. Baik. Ya, jelaskan Metra. sesatnya di mana ya? Tadi kan sudah saya bilang sama kamu, Metra. Kenapa mereka mengatakan saya sesat begini? Tujuannya itu cuma satu. Tujuannya itu apa? Melampiaskan rasa iri, melampiaskan rasa cemburu. Gitu loh. Kan gitu. Ini bukan hanya terjadi di tengah-tengah kekristenan. Di dalam iman, di dalam kalian pun kejadian. Dulu, dengarkan. Anda tahu nggak pentolan-pentolan pendebat kalian itu? Juma, Uncup, ya kan? Penonton-penonton yang gede-gede itu. Apa kamu pikir mereka tidak dicemburui dengan orang-orang Islam yang kalau live yang nonton 12 orang atau 15 orang? Dicemburui. Contoh, saya kasih contoh. Siapa yang cemburu dengan Juma? Namanya Valen. Ah, dia cemburu, dia katakan Juma sesat. Kenapa dia katakan Juma sesat? Karena dia kalau live yang nonton 9 orang. Kenapa dia katakan gitu? Untuk supaya apa? Supaya pansos. Begitu loh. Caranya gini. Kalau Anda live di TikTok tidak berkembang, live yang nonton cuma 5 orang, 15 orang, 70 orang kayak Bom-Bom sama RK, sama seperti si Yanu Mata Pisau dan kawan-kawan. Caranya gimana? Caranya harus ngomongin Edis biar apa? Biar rame. Itu. Coba Bukan kamu live, asumsi doang, dengar dulu. asumsi Edis doang begitu kan. Gantian gini. Kalau misalnya kamu live, kamu ngomongin misalnya kamu jelek-jelekin presiden, kamu jelek-jelekin siapa yang akunnya gede-gede, Hotman Paris, kamu, ya itu nanti kau rame. Nah, satu pertanyaan deh. Udah, Dis, sekarang itu udah selesai. loh, Sekarang jadi begini. Kebenaran itu soal jumlah ya. Aku mau Sekarang nanya begini, dulu nih. sekarang begini. Kebenaran emang soal jumlah. Bukan soal jumlah. Itu enggak Oh, gini. ya sudah, Mereka kalau hanya bukan soal cemburu. jumlah kan- Dengar dulu. Mereka hanya cemburu kalau mereka live sepi, nggak ada yang nonton. Jadi Sedangkan kebenaran kalau bukan soal saya jumlah, live kan? yang nonton ribuan. Nah ini sudah 9.500 Bro. orang. Sedangkan RK kalau Kebenaran live yang bukan soal nonton jumlah, 70 orang. Gimana? Bro, kebenaran Udah emang sekarang soal begini, jumlah. Metra. Udah gini aja sekarang. Nah, aku Metra, tanya dulu saya nih. pernah kebenaran membahas nggak satu soal isu. jumlah, kan? Kebenaran nggak soal jumlah kan? Betul, kebenaran itu bukan soal Udah, jumlah, selesai. tetapi saya mengatakan Selesai. mereka itu tidak mengatakan yang benar. Mereka itu karena cemburu. Udah saya bilang, kalau misalnya Ih, bukan benar-benar kata Bro tulus, Edis. Lagi-lagi asumsi sendiri kan? si Metra ini ngomong aja terus. Enggak. Oke, terakhir, Metra. Bro. Kebenaran bukan Metra, soal sekarang jumlah, terakhir nih. kan? Terakhir Metra, gini. Jadi kalau bukan soal jumlah, gantian dong. Oke, sekarang terakhir. Saya pernah Nah. mengangkat satu isu. Nah. Saya pernah mengangkat satu isu di mana ada seorang perempuan yang mengadu kepada Rasul. Ada seorang perempuan namanya Sahlah binti Suhail. Jangan lari kau kalau ku bahas ini, kau pasti kabur nanti kau. Ya. Bukan, aku nggak mau Suatu ngeladenin kali- soal itu soal Kristen aja sesat. Suatu gimana kali soal Islam, Sahlah mana binti paham. Suhail, suatu kali Sahlah binti Suhail pernah mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, di wajah suamiku itu terdapat raut wajah yang cemburu ya Rasul.
berkenaan dengan seorang pria yang tinggal di rumah dengan kami. Padahal pria tersebut adalah anak buahnya. Yang demikian itu yang bagaimana ya Rasulullah? Anda tahu nggak? Lalu Rasulullah berkata, wahai Sahlah, susuilah dia. Terkaget-kagetlah si Sahlah. Astaghfirullahaladzim. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Dia itu sudah berjanggut. Dia itu sudah dewasa. Tetapi Rasul berkata, datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Pertanyaan saya sana. Jikalau istrimu menyusui pria lain yang sudah berjanggut, yang sudah dewasa, pertanyaan saya, apakah itu termasuk perbuatan mesum? Ya, Edis memang Macet. parah. Langsung macet. Bukan soal macet. Kau mencoba kabur, bro, dengan seolah-olah membenarkan pengetahuanmu yang dangkal itu. Ya udah, apa jawabannya? Kau mencoba kabur Apa nih. jawabannya? Sekarang nih, aku bilang, jangankan soal Islam, soal Kristen aja kau sesat. bro. Kau tidak mau jawab. Ya, Sudah saya bilang gimana sama aku mau kamu, meladeni yang bilang bro, saya soal sesat, Islam? dengerin. Yang Soal bilang saya Kristen aja sesat nggak itu paham, adalah bro. orang barisan sakit hati. Udah dibilang toh? Iya, itu Dengerin. tadi kan kita udah sepakat, bro. Aduh, gimana? Kebenaran Kamu bukan tidak soal menjawab jumlah. pertanyaan saya. Kebenaran bukan soal jumlah, ada kemungkinan Betul itu kebenaran 95% bukan soal jumlah, betul. RK Tetapi sama MP sama Yaudah, coba Rudi kamu ngomong Yohanes dulu yang lah. benar kan? nanti kalau selesai tanggapi. Jadi, Bro Edis, yang benar itu pasti mereka, kata mereka. Katamu yang benar itu kamu. Edis Oke. sudah melenceng sekali dari kekristenan. Gimana mau membahas Islam di Kristen aja orang nggak diakui? Udah? Dicap sesat? Udah belum? banyak tuh pelok- Jadi gimana tuh ceritanya? Gimana mau lompat ke Islam? Wong orang Kristen aja di Kristen aja sesat kok. Baik, udah ya. Itu Sudah dilindungi belum? sama Kak Laninya katanya. Gimana itu? Selalu Edis selalu berlindung di bawah ketiaknya si Lani. Dia itu sesat. Itu dia tuh. Memang Mengakui bibir nggak plus kalau dia sesat? nih. Sudah. Kenapa? Bisa setanggapi nggak? Udah Akui selesai dulu nggak belum? sesat nih. Udah selesai belum biar saya tanggapi? Ya, tanggapilah. Baik. Jadi soal ke Kristen aja sesat nih. Tuh kan Gimana masih nih ngomong lagi kan? tanggapannya? Memang luar biasa Iya, dia di iya. mulutnya ini. Udah selesai belum ngomongnya? Jawab. Udah selesai belum ngomongnya? Ya, udah, jawab. Metra, tadi kan sudah saya bilang sama kamu, Metra. Kamu ini pertama datang ke sini karena memang sudah tidak punya lagi ilmu untuk membantah argumen-argumen saya. Ditanya tentang benarkah itu perbuatan mesum yang diperintahkan oleh Baginda, kamu langsung terkejut. Oh, meninggal di tempat. Karena kau tidak bisa menjawab, maka kau menggosip sama Bukan, dari awal bibir kan udah dengar. kutuk. Kau kan tadi sudah ngomong. Boleh saya ngomong gantian? Oh, iya, Boleh iya. saya ngomong gantian? Boleh nggak? Lanjut. Baik. Silahkan. Karena kau sudah tidak bisa lagi membantah argumen-argumen saya, maka kamu gunakan jurus menggosip. Nah, karena apa? Karena kamu sudah tidak punya lagi argumen-argumen untuk melawan atau membantah apa yang saya sampaikan. Nah, terhadap gosip-gosipmu itu sudah saya jawab. Kalau kamu bilang, kamu dikatakan sesat. Loh, yang mengatakan saya sesat itu kan sudah saya bilang orang-orang barisan atit-ati. Tahu kan orang barisan atit-ati? Rombongan atit-hati. Boleh gantian. Ya sudah, Ya. sekarang begini. Giliran aku lagi ya. Sekarang begini, saya tahu Boleh gantian. kalian dengar. Belum sedikit Boleh lagi. gantian. Sedikit lagi. Nggak boleh ya.
Sedikit iya, lagi iya, belum iya, selesai. silakan. Sedikit. Oh, belum. Saya belum. tahu Ya, ya, ya. kalian ini adalah rombongan barisan sakit hati. Kalian bergabung sesama dengan kalian. Kalian di situ para penyembah batu hitam, ya kan? Para orang-orang yang sakit hati, yang kalau live nonton cuma 150 orang. Nah, kalian di sanalah kumpul. Karena apa? Karena kalian sudah tidak punya bahan. Kerja kalian siang, malam, pagi, sore gosip. Laki-laki tapi berdaster. Ya, kalian ini adalah rombongan pria berdaster yang kerjanya menggosip. Biarlah mama-mama yang menggosip. Kenapa kau bapak-bapak ikutan menggosip bibir plus? Boleh gantian? Oke, saya cuma pesan begini saja. Saya mengasih tapi gelar, boleh dengar. ganti, ya. Saya kasih gelar, dengar. Saya kasih gelar itu temanmu, ya, teman satu kerajaan iblismu itu, si siapa namanya, si PC The King itu. Saya kasih gelar dia, bapak-bapak berkumis dan berdaster, si penggosip bibir plus. Dah gitu. Kau sana, bergabung sana kau dengan si bibir plus. Nah, boleh kan? Gimana? Di sini kita bahas diskusi debat. Kau datang ke sini mau menggosip. Kita kasih naik ada tasbih berputar. Ya, silakan. Tasbih berputar. Teman-teman sudah saya bilang kemarin, kalau channelnya udah gosip, nggak usah apa yang mau didengar, tinggalin aja, nanti mati sendiri mereka. Tinggalin, nggak usah ditonton. Gosip kok ditonton. Yang seneng gosip itu ya cuma mama-mama, gimana? Ada info apa nih? Info apa? Ada kabar terbaru. Apa itu? Apa logit apa seperti itu? Ayo silakan. Tasbih. Malu-maluin apologet aja. Apologet kerjanya itu menjawab, mempertanggungjawabkan iman. Kemudian mengcounter balik nih. Gitu, itu apologet. Apologet kok. Ada info terbaru lu. Pria berkumis tapi menggosip. Makasih Benko, makasih. Ayo silakan, menjijikan sekali, berkumis tapi berdaster. Oke, kita kasih naik ada Hamdan. Silakan Hamdan. Ya, Hamdan, apakah Anda seorang muslim? Muslim bang, muslim. Ya, silakan bang. Ayo bang, kita diskusi dengan baik. Kita ngobrol seputar agama nih bang. Silakan. Kalau saya nggak ambil pusing loh bang. Iya, kamera nyala dulu bang. Kamera nyala dulu, baru Anda ngomong. Silakan. Tunggu Apa dulu, yang Bang. mau Anda Tunggu dulu, bantah Bang. bang? Silakan. Nah, sudah saya bantu, sudah saya kirimkan itu. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Selama Anda nonton saya ini bang, selama Anda berdiskusi dengan saya ini, coba bang, adakah saya ini pernah memfitnah bang agama Anda? Kalau masalah miknah agama Islam itu abang ada. Kalau saya Apa? simak Contoh, bahasa, Bang. kasih satu contoh bang, biar bertobat dulu saya bang, coba. Biar bertobat dulu saya apa? Kita gini loh bang. Kalau kita badannya agama orang kita usik, pasti orang ada usilnya. Betul nggak bang? Betul, tetapi yang mengusik duluan itu kan kalian bang. Itu bang, itu aku karena kami ini kan agama Islam. Yang kalau mengusik-ngusik itu bang, kalau menurut saya itu hanya Islam KTP. Iya, justru saya menanggapi mereka bang, karena mereka mengusiknya lewat media internet, saya pun menjawabnya lewat media internet. Saya jawab bang. Nah, ketika saya berdebat menjawab ini, bang ingat ya bang ya, saya tidak pernah benci loh bang dengan orang-orang kalian bang. Ya,
Saya Nggak pernah pun- benci bang. Dengarkan Saya bang, pun keluarga, bahannya- dengarkan dulu saya bang, dengarkan. Saya pun di- Keluarga saya itu banyak bang yang orang Islam bang, banyak. Sampai hari ini kami masih berhubungan yang baik, nggak ada kami nggak. Saya ini hanya menjawab orang-orang Islam yang sering bahasin agama Kristen. Nah ketika saya jawab, kemudian saya counter balik, ya saya jawab, banyak orang kesurupan, kejang-kejang, kesetanan. Nah pertanyaan saya kepada Anda, selama Anda nonton saya debat ini, tunjuk satu yang merupakan fitnah keji saya kepada agama Islam. Silakan. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Kalau ada, silakan. Tunjuk satu. Kalau menurut saya bang, saya pun baratnya gimana kita bilang ya, saya pun belum lama nonton video abang. Tapi dalam satu hal saya bilang sama abang, kalau orang baratnya macam mana ya, abang kan ada kata menyinggung agama Islam, ada yang nggak terima agama Islam, kan gitu kan? Kasih satu spesifik bang, contohnya bang, biar abang jangan bang. Satu spesifik contoh Contoh. pernyataan saya yang Contoh. merupakan fitnah yang nyata terhadap iman Anda. Silakan. Contohnya gini loh bang, kalau abang bilang agama Islam itu yang disembah hanya patung, kan abang bilang gitu kan, sejenis yang nggak ada yang disembah, kan gitu kan? Baik, saya balik dulu kamera saya. Kalau Anda bilang saya fitnah ya, saya kasih tunjuk Anda. Iya, sambil Anda bicara, saya mau menunjukkan sesuatu. Sambil Anda ngomong. Anda mengatakan saya memfitnah, mengatakan bahwa umat Islam mengkultuskan atau memuja atau menghormati sebongkah batu. Betul? Itu yang mau Anda bantah? Iya, tapi dalam satu hal bang, saya bilang gini aja bang. Kalau zaman sekarang kan banyak baratnya saling memindah agama, itu nggak perlu bang. Bukan bang, kita bukan ngomongin Zaman sekarang ini, bukan Bang. bang. Sekarang kutanya dulu bang, kulihat. Oke bang, apakah ini Muslim bang? Kutanya dulu sama abang, ini Islam Ya, bukan? Muslim. Ini Islam bukan Islam. ini? Ya, Ini Islam? Ngapain ini bang, ngendus-ngendus ini ngapain ini? Itu makanya gini loh bang. Kalau Bukan, di agama apakah saya itu Islam, memfitnah bang ketika saya mengatakan bahwa kalian menghormati, kalian sangat menyucikan ini batu, apakah itu fitnah? memang abang nggak fitnah, tapi abang Terus kemana abang bilang fitnah? Kenapa abang bilang fitnah saya bang? Saya tidak fitnah. Di mana saya fitnahnya? Di mana saya fitnahnya coba? Di mana? Itu ajar loh, yang mau bilang itu fakta, memang fakta dilakukan manusia. Makanya Memang aku betul. bilang sama Tapi abang, kan, di mana saya fitnahnya? Makanya saya bilang bang, tunjukkan satu pernyataan saya yang merupakan fitnah supaya saya bertaubat. Silakan. Satu pernyataan saya yang fitnah. Silakan. ya kalau Apa? saya bilang apa mau saya bilang? Fitnah abang. Ya karena memang nggak ada fitnahnya. Semua yang saya katakan udah, benar, ada dalilnya. Memang betul abang bilang semua, tapi dia gini bang, semua agama itu sama, tapi menjalankannya beda. Betul nggak saya bilang? Bang, kalau sama, kalau semua agama sama, hari ini kita Kristen, besok Hindu, lusa Konghucu, kan sama aja. Oh. Pak Lurah. Itu makanya saya Sebentar, bilang sebentar. sama Saya mau abang, bawa agama jalan itu pikiran sama. Anda ini. Pak Lurah. Oh ya. Saya mau bikin KTP Pak Lurah. Oke. Nama? Nama Joko. Agama? Sama aja Pak, agama. Sama aja gimana? Loh, kata Hamdan agama sama aja Pak. Jadi tulis aja di situ suka-suka Bapak katanya. Jangan begitu, agama beda. Jangan kau bilang sama. Begitu, Ini beda Bang, bang, tidak sama. Bang, dengar dulu ya. Abang udah pernah lihat? Udah pernah bang lihat Tuhan? Belum pernah kan? Enggak, relevansinya apa itu? Relevansinya dengan apa yang kita diskusikan apa? Ini bang, gini loh bang, aku bilang sama abang. Kalau masalah debat agama itu gak ada gunanya bang. Begini,
Kita ini bukan debat hal-hal yang bersifat metafisik. Kita ini bukan berdebat hal-hal yang bersifat iman. Kita berdebat hal-hal yang logika, yang logis. Contoh, Iya, saya kasih betul. contoh. Saya kasih contoh. Contoh. Benarkah tidur setan di hidungmu? Gimana? Benar nggak kau tidur dengan setan? Di hidungmu setan tidur? Enggak lah. Enggak. Memang dia belum tahu. Baik, kita sadarkan dia, kita sembuhkan dia ya. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Kau bilang setan tidak tidur di hidungmu, pantesan kau belum sembuh-sembuh dari mengikutinya. Baik, saya akan tunjukkan kepadamu ya. Oke, kelihatan di sini, Bang? Kelihatan nih hadisnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi. Bersabda sang Nabi, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Karena setan-setan bermalam di hidungnya. Betul? Percaya kau kepada Nabi? Emang saya bang, cuman lagi saya bilangnya, saya belum sampai ilmu saya sama spesies. Ya sudah, kalau begitu. Makanya ku bilang, jangan kau melawan apa yang ku katakan. Berarti Tapi, benar nggak Bang, setan tidur di dalam hidungmu? satu hal, Benar tidak setan tidur di hidungmu? kalau menurut saya tidaklah, karena saya nggak Berarti merasakan. kau lawan ucapan Nabi. Bukan kita lawan ucapan Nabi, tapi macam mana satu saat ada setan bisa menyidurkan hidung saya, hidung kita, itu betul. Bodet nih. Ya kau di bawah sana, di bawah sana. Nggak ada berilmu. Bahkan sudah ada lagunya itu saya ciptakan. Ada setan, tereret, ada setan, tereret, ada setan di hidungmu. Ada setan di hidungmu. Kau dengan salah. Bahkan malam ini setan akan tidur di hidungmu. Biar kau tahu itu. Saya tidak fitnah. Sekali lagi saya katakan, malam hari ini bagi siapapun di antara kalian umat Muslim, ya, setan akan tidur di hidung kalian. Saya tidak bantah, saya tidak fitnah. Bantah. Memang benar kok. Buktinya ke setiap bangun pagi kalian harus membersih-bersihkan itu. Anor. Ridwan. Ya, silakan Ridwan. Oh, ini Bang Ridwan yang kemarin. Ya. Apa kabar Bang Ridwan? Sehat. Bang, ku dengar-dengar Abang katanya sudah murtad dari Islam. Kata siapa? Oh, masih Islam. Ku pikir udah murtad. Kalau nggak sholat itu gimana? Barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali, maka dia akan dibakar di neraka 70 tahun. Betul? Betul nggak? Iya betul. Iya. Bayangkan sudah berapa kali Anda meninggalkan sholat? Kali 70. Ayo kamu, habis gak? Habis. Tapi tenang Bang, tenang. Katanya kunci surga itu hanya menyebutkan 2 kalimat syahadat saja. Itu kunci surga. Mau Anda sholat, mau Anda zina, mau Anda curi, tetap surga itu nanti. Kok mudah sekali dapat surga? Lah, memang itu ajaran Nabi. Mau saya tunjukkan dalilnya? Iya. Baik, saya tunjukkan dalilnya.
Makanya di dalam agama Anda itu Bang, tidak penting Anda itu ini segala. Yang penting ucap syahadat aja, surga. Saya tunjukkan ya dalilnya ya. Saya tidak bohong Bang. Saya kalau ngomong itu selalu adalah dalilnya. Yang benci kepada saya itu adalah cuman orang-orang yang dia itu tidak bisa membantah omongan saya. Ya. Perhatikan. Kita ulang-ulang yang sudah terjadi nih ya. Saya balikan ya kamera saya ya. Saya balikan kamera saya. Tolong dengarkan ini. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Dengar gak tadi? Kedengeran gak? Kedengeran? Man qala. Kalau kita terjemahkan, siapa yang berucap, siapa yang berkata. Man qala, siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka orang tersebut masuk surga. Kaget sahabat. Astagfirullahaladzim. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia seorang pezina? Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia berzina? Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, kalau dia mengucapkan syahadat, masuk surga dia. Apalagi kalau Anda masuk kubur, beli buku ini. Sebentar nih, saya kasih tunjuk. Kalau Anda masuk kubur, jangan lupa bawa buku ini. Sebentar, saya balikin dulu. Nih, saya balikin dulu ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Bagi kalian harus membawa buku ini. Supaya apa? Supaya nanti bisa jawab pertanyaan alam kubur. Saya balik dulu. Kelihatan nggak? Ya. Nah ini Kelihatan. bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Makanya kalian itu harus fokus ke sini saja. Percuma kalian sholat, beramal soleh, naik haji, nggak bisa jawab, pusing juga. Makanya nanti di alam kubur ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Kalau kau benar jawab itu surga kau. Makanya masuk surga di dalam iman kalian itu tergantung kunci jawaban. Betul. Ya. Iya. Percuma kau juga beramal soleh, nanti kau nggak bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Siapa ya? Lupa bu kunci jawaban tadi ya. Enggak, itu beneran ya itu Bang. Loh, ini betulan ini. Kau pikir ini yang mengarang ini saya? Yang bikin buku ini siapa nih? Bocoran kunci jawaban nih. Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Enggak, itu yang ngomong begitu tuh udah pernah ke alam kubur apa gimana? Nah, makanya itu. Justru itu yang seharusnya menjadi bahan pertanyaan Anda. Harusnya itu Anda di dalam tidur Anda yang tak kunjung-kunjung bisa tidur. Anda bertanya, apakah benar nanti kalau mati ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Udah gitu nanyanya pakai bahasa Arab lagi. Itu pakai buku, pakai pulpen nggak Bang? Lu makanya itu nanyanya pakai bahasa Arab. Man rabbuka, man nabiuka. Memang gitu. Gimana kalau kau nggak bisa bahasa Arab? Repot kau. Makanya mumpung lagi hidup, kalian harus kursus bahasa Arab. Bayar ke pondok-pondok pesantren. Enggak, kalau surga itu Pak, kuncinya digembok, didorong apa digeser Bang? Nah makanya itu
Pertanyaannya begini. Siapa yang bercerita tentang surga di dalam iman kalian? Rasul, baginda, nabi. Siapa yang bercerita tentang alam kubur? Baginda, nabi. Siapa yang bercerita bahwa nanti di surga ada perempuan-perempuan dengan susu-susu yang besar-besar? Baginda, nabi. Pertanyaannya, di mana sekarang nabi? Di mana? Coba kau jawab dulu, coba. Di mana sekarang? Di mana dia? Di surga. Surga. Coba nih. Saya tunjukkan dulu. Kau bilang Pokoknya surga. Waduh. Kalau abang kau deket saya bilang surga Nah, aja. saya kasih tunjuk. Saya tunjuk. Saya kasih tunjuk. Kau bilang surga. Lalu ini rumah siapa? Coba. Ini apa ini yang dikunjungi oleh umat ini? Makam Nabi. Kok kau bilang Nabi di surga? Nabi bukan di surga. Dia ada di makamnya. Tuh. Ya. Ini ada makam Nabi di Madinah. Inilah kuburnya. Kau bilang di surga. Tidak boleh begitu, Bang. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang merupakan fitnah terhadap sang Nabi. Begitu. Sang Nabi itu, Bang, berpesan. Apa pesan daripada sang Nabi? Supaya kalian itu percaya kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Supaya kalian beriman kepada Injil. Kan begitu. Di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Karena kalian tidak percaya kepada Quran, kalian percayanya malah kepada kitab hadis. Kalian percayanya malah kepada kitab karangan ulama A, ulama B, ulama C, ulama D. Itu kitab kalian. Makanya yang kalian bahas di masjid itu adalah kitab karangan ulama. Begitu ya. Jadi Bang Ridwan, saya cuma mau bilang begini. Siapakah yang kita bisa percaya? Yang naik ke surga atau yang masuk ke dalam kubur? Siapa yang bisa kita percaya? Yang tahu jalan ke surga atau yang tidak tahu jalan ke surga? Siapa yang mau bisa kita percaya? Orang yang mati di dalam kubur tidak bangun-bangun lagi atau orang yang mati kemudian bangkit? Bagaimana dia bisa bercerita tentang kubur sementara dia tidak pernah masuk kubur? Masuk kubur tapi nggak keluar lagi. Begitu, Bang. Makanya, Bang, yang mengetahui hal-hal yang demikian itu hanyalah Yesus. Dan Yesus sudah berfirman, barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan mendapatkan hidup yang kekal dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Begitu, Bang. Jadi, Bang, bagaimana kita bisa mempercayai tentang kehidupan yang akan datang? Coba, Bang, sekarang kutanya sama Bang. Adakah kehidupan setelah kematian di dalam iman Anda? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena nggak ada, semua cuma cerita. Coba Umar bin Khattab mati di dalam kubur. Tidak ada kebangkitan. Siapa lagi? Bahkan Nabi mati di dalam kubur. Tidak ada kebangkitan. Jadi cerita kebangkitan orang mati di dalam iman Anda itu hanyalah omong kosong. Semua itu isapan jempol. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi di dalam kekristenan, Bang, ada kebangkitan itu. Ada kehidupan setelah kematian itu. Apa buktinya? Yaitu Yesus. Demikianlah kami memiliki pengharapan tentang akan adanya hidup setelah kematian, Bang. Seperti itu. Kalau Yesus tidak bangkit mengalahkan maut, Bang, maka, Bang, semua agama itu sebaiknya dilemparkan saja ke tong sampah. Iya, karena nggak ada kebangkitan, itu hanya omong kosong. Kalau Anda bercerita tentang kebangkitan orang mati sementara di dalam agama Anda tidak ada, itu tidak pernah terjadi, maka semua itu hanya
adalah omong kosong. Sementara kekristenan itu ada akibat daripada kebangkitan Yesus. Itulah pondasi dasar yang paling utama. Seperti itu. Kebangkitan Yesus itu. Ya, seperti itu ya. Jadi semoga Anda mengikuti dia. Apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bang, kita semua buta bang. Kita nggak ngerti hal-hal yang demikian itu bang. Hanya Yesus yang sanggup menuntun dan memimpin kita. Ya, kita nggak usah hidup yang muluk-muluk. Nggak usah hidup yang ruwet-ruwet bang. Contoh yang ruwet itu begini bang. Yang ruwet tuh begini. Jam sekian dipanggil. Jam sekian dipanggil. Cuci tangan lagi. Cuci. Ribet bang. Ruwet hidupmu. Ruwet hidupmu. Mengikut Yesus sederhana saja bang. Mengikut Yesus menjadikan Yesus sebagai pemimpin di dalam dirinya. Hidup benar, berusaha hidup benar seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Begitu bang ya. Ya, jadi nggak ribet bang. Cuci tangan, nanti cuci tangan lagi, bentar lagi cuci tangan lagi. Cuci tangan. Ruwet bang ya, ruwet hidup, ruwet. Oke? Kenapa saya dikatain oten bang? Ya makanya itu tadi di awal saya tanya, apakah Anda ini sudah murtad atau bagaimana? Enggak, itu di bawah itu pada ngatain saya oten gitu. Emang harus gimana sih saya? Coba Anda bacakan dulu satu surat di dalam Quran, coba. Baca satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojakana wakina aja benar. Nah tuh, itu kayaknya doa itu bang, doa pembukaan UUD. Iya, dia ini muslim teman-teman, muslim. Cuman dia sudah karena sering nonton Edis TV, dia memang udah pikirannya memang sudah berubah. Persepsi terhadap iman Islamnya itu sudah berubah. Hanya saja dia masih belum. Makanya kita tunggu kabar dari Anda ini ya. Tunggu kabar Anda sudah ini. Oke lah bang ya, seperti itu ya bang ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Oke, baik, terima kasih. Saya turunkan dulu ya. Aduh, berat ini ya. Ayo silakan. Yang berikutnya. Kita kasih naik ada nih. Si Malikil ini mau datang, mau pansos lagi. Dulu Malikil ini teman saya, teman-teman. Tetapi saya heran ini. Entah apa yang merasukimu. Si Malikil dia mau naik lagi dia. Mau pansos. Sweet teenage, aduh susah ya namanya ini. Sweet Teen J, silakan. Silakan nyalakan kamera dulu. Halo? Request loh. Oke. Jangan malu-malu. Oke. Sweet ini Muslim atau Kristen? Aku Kristen. Tapi kalau orang tua aku Islam. Orang tua Islam. Apa sudah pernah naik ke sini sebelumnya? Udah pernah. Oh, sudah pernah. Oke. Apa yang mau Anda sampaikan di sini? Bang Edis. Kan karena saya Kristen ya, Bang. Gimana? Aku mau ini aja. Cuman aku mau bilang sama Bang Edis, aku kan sering ikutin Bang Edis kan. Saya ada yang nggak terima tentang Bang Edis yang soal masalah. Tapi kameranya harus ke sini dulu sedikit. Jangan separuh-separuh dong wajahnya. Nah, gitu loh. Jangan senyum-senyum. Nanti
Jangan senyum-senyum, nanti banyak laki-laki yang jatuh hati loh di bawah. Coba. Jangan separuh wajahnya. Nanti kalau separuh wajah tidak kelihatan, sepenuh saja, penuh. Seperti ini loh, penuh. Nah, gitu. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Merinding kali ya. Silakan. Gini Bang. Yang soal ini Bang, yang soal waktu Abang ingat nggak yang tentang Bang Saud, Om Saud Gultom itu? Yang mana sih? Lupa saya. Aku cuma mau ini yang pendapat yang itu Bang. Yang soal Saud Gultom. penyaliban itu. Penyaliban? Iya. Iya, silakan. Gak apa-apa, silakan. Apa yang mau dibahas lagi? Yang mana? Silakan. Membosankan ya Bang. Sorry lah Bang ya. Sebenarnya sudah kita bahas berkali-kali. Gini kan sudah ada videonya. Sebentar nih. Ini loh, ditonton saja videonya. Coba. Kalau sudah nonton baru buat bantahan. Biar kita itu nggak berulang-ulang. Sudah ditonton videonya? Bentar. Ini channel saya. Kalau mampir ke profil saya, itu nanti ada channel saya nih. Channel saya itu, nih saya tunjukin ya channel saya. Nih. Bentar, saya tunjukin channel saya. Ini channel saya, sebentar. Edis TV. Oke, nanti lihat video-videonya di sini. Nah, ini kan ada banyak nih video-video. Ini video yang ini kita sekarang ini yang kita lagi live sekarang ini. Bentar, saya iniin dulu. Nah, ini sekarang kita yang live ini di YouTube ditonton 2.900 orang. Terus ini judulnya makan gorengan 2 ngaku 1. Nah, ini untuk menjawab orang-orang yang makan gorengan 3 ngaku 1. Nah, terus penyaliban Yesus adalah kehendak iblis. Apa ini yang Anda maksud, bukan? Yang soal ini, yang soal berdoa Yesus dengan Yesus itu. Berdoa yang Yesus dengan berdoa Yesus. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana? Ini Yesus berdoa. Yesus berdoa dengan siapa itu loh. Oh, baik. Yuk, saya balik dulu kamera saya. Yesus berdoa dengan siapa? Kepada siapa gitu maksudnya? Oke. Menurut Bang Edis kan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, dan tuh Bang Edis tidak mengakui kalau kalau Yesus itu Allah sendiri. Oke, sebentar. Ini biar kita nggak salah paham ya. Gini, saya mengatakan, bukan saya yang mengatakan, bahwa Injil kita mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Apa yang mau dibantah dari situ? Yang saya bantah kan Abang nggak mengakui kalau Yesus itu Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang mau saya bantah. Oke, apakah Anda bermaksud bahwasanya Yesus berdoa kepada Yesus? Tidak. Yesus itu kan berdoa, dia berdoa untuk mencontohkan kita. Kalau kita harus bukan untuk diajarkan oleh Yesus. Dia berdoa, bukan gini. Bukan Yesus berdoa untuk, tetapi Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada Allah. Kepada Bapa di surga. Iya, yang berdoa itu kan manusianya. Dia kan 100% manusia dan 100% Allah. Jadi kalau dengan logika itu nggak sampai Bang Edis. Dengan itu logika nggak sampai. Hanya Tuhan yang tahu Bang. Hanya Tuhan yang tahu Bang soal itu Bang. Oke, jadi, baik. Menurut saya Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus adalah Allah Bapa sendiri. Iya, Bapa yang di surga. Oh, Yesus adalah Allah Bapa yang di surga. Ya. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri gitu ya. Kan Allah itu kan mempunyai ini 3 Tritunggal kan Bang. Di mana Tritunggal itu dalam Alkitab? Coba ajarin saya. Saya mau belajar lah dulu sama kalian yuk. Coba di mana tulisannya Allah itu Tritunggal coba.
Kalau tulisan, aduh aku lupa pula ayatnya bang. Cuman aku yang membantahkan soal itu aja bang. Gimana saya mau bertobat kalau begini, mas suruh nunjukkan malah lupa. Saya pengen bertobat lah, yuk coba, yuk silakan. Saya pengen belajar, saya serius nih. Saya mau belajar, yuk coba ajarin saya yuk. Di mana tertulis bahwa Allah itu Tritunggal, coba. Di mana tulisannya? Kalau di Alkitab nggak ada bilang Tritunggal sih. Berarti bukan Alkitab kalau gitu. Gimana? Ini belum ada saya bilang Tritunggal di Alkitab. Coba silakan coba. Di mana tertulis bahwa yang berdoa itu adalah manusia Yesus. Yang Yesus yang bukan manusia nggak berdoa, mana coba? Karena ayatnya. Coba tunjukin nama saya. Kalau secara ayat bang, saya belum tahu. Terus gimana saya mau bertobat kalau kayak begini, sweetie? Oke bang, nanti saya belajar dulu ya bang ya. Iya harusnya begitu dong. Begini saya kasih tahu ya. Gini saya kasih tahu. Gini, banyak orang membaca Alkitab itu lupa pakai kacamata. Ketika Anda membaca Alkitab, Anda itu harus pakai kacamata atau perspektif agama Yahudi. Kenapa? Karena tokoh Yesus yang kita baca di dalam Injil ini adalah seorang Yahudi. Jadi Anda harus melihat Yesus sebagaimana murid-murid melihat Yesus. Kalau Anda lihat Yesus dengan sudut pandang orang Batak, ya selesai kita sudah. Selesai. Gini, berbicara perjanjian baru itu berbicara penggenapan tentang janji-janji Tuhan di perjanjian lama. Jadi jangan melihat sosok Yesus sebagai orang Manado. Jangan lihat Yesus sebagai orang Batak. Jangan lihat Yesus sebagai orang Jawa. Lihatlah Yesus sebagai orang Yahudi. Dan dilihat oleh orang Yahudi juga. Makanya ketika kita membaca perjanjian baru, jangan lupa pakai kacamata atau sudut pandang Ibrani. Sebagaimana murid-murid melihat Yesus. Begitu. Jadi Yesus yang ada di dalam perjanjian baru itu adalah tokoh Yesus yang harus dipandang dari sudut pandang hukum Taurat, dari sudut pandang agama Yahudi. Di mana di dalam Taurat, di mana di dalam kitab-kitab para nabi, itu bercerita tentang Mesias yang akan datang. Makanya kalau melihat Yesus harus melihat dalam sudut pandang perspektif itu. Begitu. Pertanyaan itu sebenarnya sudah ditanyakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaan besar tentang siapa Yesus itu sudah ditanyakan oleh Yesus sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata begini. Kata orang, siapakah aku ini? Siapa aku ini? Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau adalah begini, engkau adalah... Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Hai Simon, menurutmu sendiri siapa aku ini?" Apa jawab Simon? Jawab Simon siapa? Mesias, sang Mesias. Mesias. Engkau adalah Mesias. Jadi ngelihatnya kayak begitu. Ngelihatnya itu dari sudut pandang Yahudi. Jangan kita baca buku Yesus tuh kau pikir, jangan kita pikir Yesus itu adalah orang Samosir. Kalau gitu udah repot kita. Kalau seperti itu kita udah repot, udah hilang. Tokoh Yesusnya sudah hilang. Yesus yang historis itu sudah nggak ada. Seperti itu. Jadi pandanglah Yesus sebagai sang Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Bahwasanya Tuhan sudah berjanji dari mulai Adam, dia berjanji tentang akan datangnya seorang yang akan membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa.
Seperti itu. Masalah bagaimana nanti kedudukan Mesias, bagaimana kedudukan dia di surga, apakah dia begini, itu bukan urusan kita. Seolah-olah kita sudah pernah ke surga. Gitu. Yesus itu separuhnya begini, separuh begini, jadi dia punya kepribadian ganda. Separuh dia berdoa itu separuh yang berdoa, separuhnya nggak berdoa. Kalau begitu kita itu udah ngada-ngada gitu. Lagian itu nggak penting kok gitu. Nanti kalau ujian masuk surga pasti nanti bukan begitu pertanyaannya. Coba yang berdoa Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Allah. Yang manusia gini separuhnya ini 100%. Nggak ada itu semua dalam Alkitab, itu nggak ada. Seperti itu. Oke Bang Edis. Nanti saya belajar lanjut ya Bang Edis. Ya, jadi pandanglah Yesus dalam sudut pandang perspektif murid-murid melihat Yesus ya. Ketika murid-murid menyebut Yesus Tuhan, ketika murid-murid melihat Yesus Tuhan, kata Tuhan di situ itu merujuk kepada Mesias. Saya tampilkan ayatnya ya. Apa adon maksudnya yang ditujukan kepada Yesus? Nih. Ini sedikit pengajaran buat teman-teman ya. Saya balikan dulu kamera saya. Ini sebenarnya bahasan-bahasan yang agak sedikit kepada orang-orang yang ini ya. Nih. Ya tunjuk dulu ya. Perhatikan. Ini ayat yang penting. Apa maksudnya ini ya? Yesus pernah bertanya, Tuhan Yesus pernah bertanya tentang sosok Mesias itu dalam Lukas 20 ya. Tentang siapa Mesias. Baik. Kelihatan ya? Nih, tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimanakah orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan, nah ini perhatikan, Tuhan yang di sini merujuk kepada, kalau bahasa aslinya ini sama-sama adon ini adon, ini sama-sama adon, sama-sama kurios. Tuhan, maksudnya Bapa di surga, telah berfirman kepada Tuhan, maksudnya Mesias. Ya, sang Adonai berfirman kepada Mesias, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin dia anaknya pula? Nah, ini merujuk ke sini. Tapi nanti kalau saya bilang begini ngerti nggak nanti ya? Itu merujuk kepada Mazmur. Kitab Mazmur 110. Ya. Mazmur 110. Perhatikan ya, Mazmur 110. Mazmur berapa? Mazmur 110 atau Mazmur berapa? Bentar. Nih ya, saya tampilkan ya. Mazmur 110 nih. Duh, nggak mau. Kelihatan ya? Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi kalau berbicara tentang Yesus, ya, kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu maksudnya ini loh. Maksudnya tuanku ini yang akan duduk di sebelah kanan Allah, yang akan duduk di sebelah kanan Tuhan Huru besar semua, dan dia itu akan dibuat menjadi raja atas segala bangsa-bangsa.
Semua bangsa-bangsa akan dibuat tunduk di bawah kakinya, seperti itu. Itu berbicara, makanya Mesias itu, makanya Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu maksudnya Sang Mesias itu. Nah, banyak orang itu ketika baca kata Tuhan, di situ mereka langsung selip. Seperti itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kalian biar nggak bingung, Tuhan kok berdoa kepada Tuhan. Tuhan di situ Sang Mesias berdoa kepada Bapa di sorga. Begitu. Oke? Atau ada yang nggak paham? Coba. Ada yang nggak paham? Coba. Paham Bang. Kan Sang Mesias itu kan Yesus. Cuman kalau dalam artian itu kan Sang Mesias kan karena anak Allah itu disebut di dalam arti manusianya itu Bang. Cuman dalam penyebutannya itu dia tetap Allah sendiri. Dia Allah Bapa sendiri. Itu kan manusianya yang disebut Sang Mesias. Gitu Yesus Kristus itu. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus kan manusianya. Beda dengan manusianya dengan Allah yang di diri dia gitu Bang. Iya, gimana? Sorry, tadi saya lagi ngobrol. Gimana? Yang abang menjelaskan tadi kan Bang, Sang Mesias. Nah itu menurut saya itu Sang Mesias itu kan Yesus manusianya. Oke. Dan bukan Allah, bukan sifat Allahnya. Kalau sifat Allahnya kan berbeda dengan manusia. Nah itulah Sang Mesias itu yang di dalam sifat manusianya. Makanya dibilang Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Terus? Ya terpisah ya, itu. Kan Yesus itu memang Allah. Ya, waktu Yesus berdoa, Allahnya kemana? Kalau Allah ya yang di merpati itu, yang wujud merpati. Oke, dia tidak berwujud sebenarnya, cuman memakai burung merpati itu. Kalau saya tahu di dalam cerita Yesus itu Bang. Merpati. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, saya turutin saja lah daripada nanti gimana lah, saya turutin saja lah. Oke. Berarti Yesus disalib ya? Iya, Yesus disalib. Oke. Waktu Yesus disalib itu 100% manusia? Iya, 100% Allah Bapa. Sifat kealahannya kan waktu di manusia kan masih meninggalkannya Bang. Sifat kealahan itu maksudnya gimana itu sifat kealahan itu? Saya nggak ngerti itu maksudnya sifat kealahan itu apa itu? Coba. Gimana sifat kealahan itu? Gimana? Yang dia punya mukjizat itu kan sifat kealahannya. Oke, waktu Yesus disalib manusia dia, bukan Allah. Iya, dia manusia. Dan itu bukan kan Allah dia. Udah waktunya dia harus dihukum. Bukan, waktu dia disalib dia Allah nggak? Manusia. Tadi katanya Allah, gimana? Sekarang manusia. Disalib manusia, nggak ada bilang Allah. Oke. Waktu Yesus berdoa, dia Allah bukan? Kalau dia berdoa, dia sifat manusianya yang berdoa. Sifat manusianya berdoa. Sifat Allahnya nggak berdoa? Sifat Allahnya, ya sih kita nggak tahu di mana sifat Allahnya Bang. Cuman dia yang tahu. Sifat. Terus kalau nggak tahu, kenapa jadi sok tahu? Ya udahlah, yang begitu udah saya bilang kok. Itu yang begitu itu bukan urusan kita, gitu aja loh. Intinya itu sekarang gini saja, kita itu meneladani Yesus saja, gitu aja. Oke? Oke? Oke Bang. Oke, baiklah, saya turunkan ya. Sama-sama. Nanti kalau saya bahas-bahas begitu, nanti saya dibilangin lagi sesat. Gimana?
Saya heran ya dengan orang-orang yang udah pernah ke surga ini ya. Kayak mereka itu udah pernah ke surga, udah di sana mereka udah ngerti Yesus pakai kancing baju apa, sifatnya ini, ma'rifatnya ini, hakikatnya ini apa. Saya itu malah pening loh kalau ngobrol-ngobrol kayak begitu teman-teman. Hakikatnya begini, hakikat, terus sifat, makrifat, aduh. Dianya sendiri nggak ngerti yang diomongin apa. Kita disuruh paham, dia sendiri nggak paham apa yang diomongin. Kadang-kadang begitu. Saya tuh pengen belajar loh teman-teman. Saya pengen belajar kepada kalian-kalian yang sudah pernah naik ke surga, yang sudah tahu hakikatnya, terus sifatnya apa begitu. Cuman kalian sendiri malah bingung jelasin. Saya mau percaya apanya gitu loh. Kalau bagi saya itu sederhana, bagi saya itu pesan Injil itu sederhana. Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Nah, ketika Sang Mesias itu sudah datang, maka kita sebagai umat manusia harus menjadikan Sang Mesias itu sebagai Tuhan atau Tuhan kita. Nanti orang nggak tahu menjadikan Tuhan itu, orang nggak tahu. Kalau menjadikan Tuhan orang tahu. Kalau menjadikan Tuhan artinya dijadikan dia itu yang mengatur kita, yang menyuruh kita belok kanan atau belok kiri. Tapi kalau dijadikan Tuhan, orang mikirnya dijadikan jenis partikel tertentu. Seperti itu. Jadi makanya orang itu bingung sebenarnya karena dia itu nggak ngerti bahasa-bahasa di dalam Alkitab. Begitu ya. Sama kayak tetangga sebelah. Dijadikan Tuhan nggak ngerti. Dijadikan Tuhan tuh artinya dijadikan sesuatu zat tertentu. Habis itu mencuri berzina masuk surga. Yang penting kan sudah menjadikan dia sebagai Tuhan. Apa maksudnya menjadikan dia sebagai Tuhan? Menganggap dia adalah sejenis partikel tertentu. Itu maksudnya. Jadi nggak penting mematuhi dia. Nggak penting membuat dia menguasai kita. Nggak penting itu. Yang penting adalah menganggap dia sejenis makhluk tertentu. Itulah menuhankan. Ya, silakan Putra. Nyalakan kamera Anda. Iya. Kecilin dulu Bang, TV-nya Bang. TV Abang itu masuk sini Bang. Tak bisa on cam nih, tak bisa on cam. Nggak bisa on cam? Bisa Ya, Bang, bisa. Cuman ada masalah pertanyaan aja. Bisa Bang, Anda bisa on cam, bisa. Ah, kan bisa. Iya, saya cuma ngutip tadi Silakan, Bang. aja, dikit ya. Apa Dikit itu? aja saya ngutip. Apa itu? Itu masalah syahadat bukan sembarang syahadat mengucapkan itu, Bro. Itu di akhir hayat yang dimaksud, bukan sembarang mengucapkan, bukan. Baik. Itu saya hanya tampilkan ya. seakhir hayat. Baik, saya tampilkan. Mana? Itu. Baik. Bukan sembarang syahadat diucapkan di mana-mana, itu bukan. Itu di akhir hayat yang dimaksud. Sampean itu salah kaprah itu. Nggak Anda yang ngaji. salah kaprah. Bang, Anda yang salah kaprah, Bang. Saya tampilkan ya. Sampean yang salah kaprah. Baik, kita buktikan. Anda atau Sampean saya yang itu. salah kaprah. Baik. Apakah Anda atau saya yang salah kaprah, Bang? Oke, baik. Kita tunjukkan hadisnya ya. Salah pemahaman situ, salah pemahaman. Baik. Iya, Kita salah baca. pemahaman situ. Ya, Bang, kita baca dulu, Bang. Anda bilang saya salah pemahaman. Itu di Saya akhir hayat yang dimaksud. Astaga. Bang, Yang dimaksud itu di akhir hayat itu. Bukan sembarang dia syahadat, bukan loh. kalian tahu kan kenapa seseorang Harus masih ngaji Islam? dulu di Islam. Iya. Oke, Jangan- baik. Kita Jangan bacakan ya, Bang sepelekan ya. Islam, jangan. Kita Jangan bacakan ya. nyepelekan Islam ya. Abang sudah selesai bicaranya belum? Iya, jangan nyepelekan Islam, jangan sekali-kali nyepelekan Islam.
Saya tidak nyepelekan Islam, Bang. Anda yang mengatakan sesuatu yang tidak benar. Anda katakan di akhir hayat, sementara ayat ini tidak bicara dengan akhir hayat. Iya. Baik, mau kan situ kita bacakan? Mau kita bacakan nggak? Lain agama itu beda. Lain agama beda gimana sih? Di sini ayatnya tidak mengatakan bahwasanya dia di akhir hayat. Tidak. Iya, itu kalau tidak didalamin. Kalau didalamin dia itu Islam tuh ada ilmu yang mendalamin, ada, bukan sembarang ilmu. Oh, dipelintir dulu maksudnya. Gitu. Dipelintir dulu maksudnya lagi. gitu. Digali, bukan sok keluar, bukan. Oke, di mana di sini dikatakan akhir hayat? Nggak ada di sini di akhir hayat? Iya, di situ memang ada, di dalil lain pasti ada. Oke, tunjukkan kepada saya kalau itu pas di akhir hayat. Tunjukkan, Anda yang coba cari membuktikan. Situ yang nyepelekan, situ yang nyari. Kok jadi saya yang nyari, Anda yang menuduh, gimana? Lah itu kan pintar. Baik, saya putarkan lagi videonya Abdul Somad ya. Agama yang lain. Baik, saya putarkan lagi videonya Abdul Somad. Dengarkan ini, dengarkan. Situ kalau memang andalan, langsung Abdul Somad. Kalau situ memang andalan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad SAW masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Itu dipotong itu video itu. Kok dipotong ya? Tunjukkan yang utuhnya. Tunjukkan utuhnya. Utuhnya mana? Mana lo? Utuhnya mana? Kok dipotong? Di situ jelas-jelas dikatakan barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat masuk surga dia. Walaupun mencuri dia Nabi, walaupun berzina dia Nabi, tetap masuk surga. Yang penting ucap syahadat. Iya, itu yang dimaksud di akhir hayat. Nggak ada di situ dibilang di akhir hayat. Iya, cuman dia nggak nerusin. Mana coba dia terusin pada videonya? Mana video yang terusinnya? Kalau umat Islam tuh paham semua itu. Bagi situ nggak paham. Yang di akhir hayat itu, dengar, saya kasih tahu. Iya. Kenapa ada pemahaman itu di akhir hayat? Karena sering nonton film Indosiar. Udah, dia dudukan tidur sana, kamu tidur. Tahu nggak teman-teman? Di film-film Indosiar atau di film-film ya di TV lah, film-film. Ketika ada seseorang terkena pukulan pukulan aji gendeng. Kena lah dia kan terkena terbaru dia itu film gimana Anda ini di dalam hadisnya tidak ada di situ disebutkan barang siapa yang kalau mau mati di akhir hayatnya mengucapkan kalimat. Nggak ada begitu hadisnya. Hadisnya berkata, barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Datanglah sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Masa mau mati sambil berzina? Coba. Kalau ada kata-kata bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana mungkin itu sedang berbicara tentang ajal-ajal sakaratul maut? Memang di film-film seperti itu. Waktu mau meninggal itu. Nah itu film. Gimana? Tapi biar kalian tahu ya teman-teman ya, film
sekarang kalau Anda ingat-ingat ya, Anda ingat-ingat sebenarnya kita baru-baru loh, baru-baru kita ini maju, baru-baru aja. Kemarin kita belum maju. Kemarin kita masih nonton Gerimis Bubar, tahu kan? Tahu Gerimis Bubar? Wah, tetangga punya TV. Ingat teman-teman, era-era zaman kita masih kecil, tahu kan? Yang lampu aja hidupnya jam 4 sore baru hidup, ya kan? Udah nyala lampu. Kalau zaman saya masih kecil begitu. Lampu udah nyala, lari kami nonton Satria Baja Hitam. Sepi hati ini dilalui angin malam seorang diri. Seseorang di sana mencintaimu. Dulu zaman saya masih kecil begitu. Wah, udah mulai Satria Baja Hitam, lari cuy. Nonton tempat temen Satria Baja Hitam. Terus kalau ada teman sunatan nonton layar tancap. Baru kemarin ini, baru-baru itu. Makanya film sangat mempengaruhi orang-orang Indonesia. Begitu. Betul. Coba di film-film ketika ada setan. Betul nggak? Ketika ada setan, Susana. Wah, datanglah Susana. Iya kan? Ketawanya Susana masih inget kan? Nah, lalu dibacakanlah ayat. Ya pakai tasbih begini kan, ada tasbihnya. Wah, kebakar Susananya. Oh, panas, panas. Itu film. Sejak kapan itu ada, man? Di mana hadisnya ada? Ana? Gak ada, itu di film. Terus Nenek Lampir. Tahu kan Nenek Lampir, Misteri Gunung Berapi? Wah, dibawain peti sama dia. Cambuk apa? Cambuk cemeti amal rasuli. Pokoknya yang namanya ustadz kalau di film-film itu sakti semua. Ya cuman dobol semua. Gimana kalian ini cuman korban film? Tontonan ajab kubur kalian ini gimana mau pinter? Kebanyakan nonton Edis, besok dibikin film ajab kubur. Kebanyakan nonton Edis TV, maka di dalam kubur nonton terus. Besok bikin gitu. Contoh misalnya si Metra tadi kan, Metra Avandi terlalu banyak nonton Edis TV, maka di alam kubur kerjanya nonton terus. Makanya Anda harus bisa membedakan fiksi dengan apa yang ada tertulis di dalam kitab Anda. Nggak ada di dalam kitab Anda itu. Kalau dibacakan surat ini setan kebakar, kepanasan. Nggak ada, Piang, nggak ada. Tunjukin ayatnya kalau ada. Coba tunjukin. Itu adalah garapan-garapan para produser film. Ditempel-tempelin sama agama. Gimana kamu tuh? Termasuk itu kena pengaruh film-film barat. Kalau di film barat, tahu kan? Ada vampir. Wah, dibawalah salib begini. Wah, ditempelin salib terus setannya kebakar. Itu film, Peang, film. Udah nggak bisa mikir sehat lagi. Yo, silakan. Naik kemari, kita diskusi yang apa tertulis di dalam Quran dan hadis. Jangan berdasarkan film. Oke, kita kasih naik, ada Bagas Saputra. Silakan Bagas Saputra. Halo Bagas Saputra. Halo, ya Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Ya, Muslim, Bos. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Saya mendengar. Koreksi kalau saya salah, silakan. Silakan Bagas, kamera nyala dulu Bagas. Ya, oke. Saya bantu dari sini. Tuh, sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke, thank you.
Nah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya lanjut yang tadi malam itu bang. Yang mana itu? Yang mana? Ya yang tentang kubur-kuburan itulah. Oh, yang gini bang, begini. Bercerita tentang agama itu kita bercerita tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah kematian, betul? Ya betul. Betul. Nah, bagaimana kita percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu sungguh benar-benar ada? Karena selama ini orang mati nggak bangun-bangun lagi, mereka di sana semua. Betul? Betul nggak? Ya betul. Nah, dari sepanjang sejarah umat manusia ini, dari mulai zaman dulu sampai sekarang, ya, semua orang tuh mati, dan kalau sudah mati dia nggak bangun-bangun lagi, di situ terus dia nggak pulang-pulang. Adapun cerita orang mati bangun lagi, ya, cerita-cerita tersebut kita harus bisa bedakan apakah itu termasuk fiksi, apakah itu termasuk betul-betul peristiwa sejarah. Nah, ini kita harus kaji. Nah, dulu zaman saya masih kecil juga ini, ya. Dulu di Antep itu ada namanya misteri. Nah, namanya Pak Umar itu, ya, yang sering bangunkan sholat subuh. Tahu film itu, masih ingat nggak? Pak Umar, dia sudah meninggal, tetapi dia bangun dari kubur, suka bangunin orang subuh. Naik sepeda, tok 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 tok, bangun subuh. Itu ceritanya cerita fiksi, cerita dongeng. Begitu loh. Nah, sekarang bang, kalau kita membaca sejarah agama Islam, apakah Muhammad dikatakan bangkit dari kuburnya, mengalahkan kematian? Saya kan sudah bilang sama abang itu, Allahu alam bisawab. Jangan bilang Allahu alam bang, karena memang di dalam sumber literasi Islam, Muhammad itu tidak pernah diceritakan bangkit mengalahkan maut, betul? Ya betul. Iya, dia masih ada di dalam kubur. Nah, sementara di dalam literasi agama Kristen, tokoh yang bernama Yesus itu bangkit bang. Kebangkitannya itulah yang bikin heboh dan membuat murid-murid itu memberitakan tentang namanya. Nah, artinya begini, di dalam iman kekristenan, kebangkitan Yesus itu merupakan segel. Kebangkitan Yesus itu merupakan hal dasar menjadi percaya tentang adanya kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak punya dasar untuk mempercayai kebangkitan itu. Karena Yesus bangkit artinya kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian itu sungguh-sungguh nyata karena Yesus bangkit. Nah, makanya bang, Kristen itu adalah suatu ajaran yang didasari atas kebangkitan Yesus. Punya dasar untuk mempercayai kebangkitan. Nah, Anda dasar apa yang Anda percaya untuk mempercayai kebangkitan? Sementara Muhammad masih di dalam kubur. Berarti cerita-cerita azab kubur, cerita kebangkitan, itu tidak lebih daripada isapan jempol. Karena tidak pernah kejadian. Begitu loh. Nah, sekarang bang, di sini saya mengajak kalian. Mari kita ikut, kita dituntun oleh seseorang yang mengetahui jalan kepada hidup yang kekal itu, yaitu Yesus. Kita jangan ngikutin Muhammad. Muhammad saja tidak tahu jalan menuju hidup yang kekal. Buktinya dia masih ada dalam kubur. Bagaimana dia mau menuntun kita kepada hidup, sementara dia sendiri di dalam kubur? Seperti itu. Yang sanggup menuntun kita kepada hidup adalah Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebangkitan dan hidup. Seperti itu. Itulah yang harus Anda renungkan. Siapa Yesus itu? Baca di Injil. Nggak usah beli-beli ke toko buku bang. Apalagi program pengadaan Quran seperti Uncu PI.
Itu program ngada-ngada. Sekarang sudah zamannya paperless. Sekarang sudah zamannya tanpa kertas. Download di HP Anda ada. Ngapain repot-repot beli buku-buku? Bahkan kalau Anda malas baca, sudah ada sekarang Alkitab MP3. Jadi Anda tinggal dengar saja. Namanya audio Bible atau Alkitab suara. Seperti itu. Download saja. Bang Idis. Anda dengar ya. Gimana? Ya. Itu Yesus kan Tuhan. Nah, dia mati terkutuk apa bisa dikatakan Tuhan, Bang? Katanya Tuhan tuh. Belajar dulu. Ambil yang saya bilang tadi, download Alkitabnya, baca, dengerin dulu. Anda harus lulus dulu kelas 1. Kelas 1 belum lulus, jangan kelas 6. Udah saya bilang kemarin pesan saya. Belum Anda laksanakan kan? Nah. Seperti itu ya. Iya, belum juga lulus kelas 1 sudah mau naik kelas 6. Nanti dimarahin doyo nanti. Udah. Ya. Dibawa dulu sana. Gimana? Suruh kelas 1 belum lulus, udah mau kelas 2, kelas 3. Pertama-tama buka dulu pintu hati kalian. Gitu loh. Open minded dulu. Berwawasan terbuka dulu. Jangan kalau Ustadz bilang jangan baca Injil nanti sesat. Ya, jangan gitu jadi orang. Ya, itu adalah propaganda yang dilakukan supaya apa? Supaya kamu jangan baca Injil. Padahal ilmu itu, buku itu adalah jendela dunia. Buka buku, baca dulu, baru kau bisa simpulkan. Kau belum buka, belum baca sudah kau simpulkan. Ya, baca dulu seperti itu. Kita kasih naik ada Joel Alfian. Silakan Joel Alfian.